adik-adik, selamat pagi. Gimana adik-adik kabarnya? Walaupun kita masih di rumah aja, tapi Kak Tani harap adik-adik tetap semangat, tetap sukacita. Dan hari ini kita mau sekolah minggu online lagi. Ayo Kak Tani ajak adik-adik untuk kita nyanyi bareng dulu ya. Adik-adik, kita mau satu dalam doa dulu untuk mengucap syukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan Yesus kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik untuk menyertai kami, untuk menyertai adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Kiranya di tengah pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa dikuatkan dan diberikan kesehatan. Sertai kami, sertai ibadah kami. Hari ini biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian semua sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Siap ya? Kita mau sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sehat semua? Wah, tetap sukacita, tetap semangat. Kita ikut sekolah Minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, Kameli mau cerita tentang Bapak Filipus di kota Samaria. Nah, adik-adik, suatu hari Bapak Filipus ini pergi. Dia semangat, dia menuju ke kota Samaria. Nah, di kota Samaria, Bapak Filipus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Dan Bapak Filipus juga dapat menyembuhkan orang sakit adik-adik. Gimana caranya? Bapak Filipus berdoa sama Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit ini, gitu kan. Kemudian orang yang lumpuh, orang yang timpang juga bisa sembuh, bisa berjalan lagi. Dengan apa? Dengan berdoa. Bapak Filipus mendoakan mereka. Dan Bapak Filipus juga bisa loh mengusir roh jahat yang ada pada seseorang. Nah, Bapak Filipus berdoa sama Tuhan dan roh jahat akhirnya keluar dari orang itu. Wah, apa yang sudah diperbuat Bapak Filipus sudah didengar dan sudah dilihat oleh orang-orang Samaria.
akhirnya mereka mau mengikuti ajaran Bapak Filipus, yaitu mau menerima Tuhan Yesus. Wah, senang sekali. Kota Samaria itu akhirnya mau mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, ada seorang bapak juga loh, adik-adik. Namanya Bapak Simon. Dia pekerjaannya tukang sihir. Wah, serem ya adik-adik ya, tukang sihir. Wah, pasti kuasanya kuasa jahat ya adik-adik ya, kuasa roh jahat. Nah, tapi dia sudah dengar, sudah melihat apa yang dilakukan Bapak Filipus, sudah mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Wah, akhirnya Bapak Simon juga memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Filipus itu membuat orang-orang percaya. Tuhan memakai Bapak Filipus supaya menjadi saksi Tuhan. Banyak orang-orang yang mau ikut Tuhan. Nah, adik-adik, di Yerusalem ada Bapak Petrus, ada Bapak Yohanes. Nah, mereka mendengar, wah, orang-orang penduduk di kota Samaria banyak yang mau ikut Tuhan. Akhirnya Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mau pergi ke kota Samaria juga, menemui Bapak Filipus dan mau menemui orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Nah, mereka semangat juga, mereka pergi ke kota Samaria. Nah, setelah sampai di kota Samaria, Bapak Petrus dan Yohanes kemudian ketemu Bapak Filipus. Wah, senang sekali katanya. Nah, juga mereka senang melihat orang-orang yang mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berdoa adik-adik buat orang-orang yang mau mengikut Tuhan, supaya Tuhan sertai dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Simon yang mengikuti mereka juga, akhirnya dia bawa uang adik-adik, bawa uang sekantong. Wah, buat apa? Ini buat Bapak Petrus katanya, supaya Bapak Petrus juga kasih kuasa ke Bapak Simon katanya. Wah, Bapak Petrus marah. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang, katanya gitu. Nanti Tuhan sedih, katanya. Akhirnya Bapak Simon sadar bahwa kalau mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati, harus dengan tulus hati, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Simon sadar, nah sukacitalah semuanya. Bapak Petrus dan Bapak Yohanes akhirnya kembali ke Yerusalem. Adik-adik, Bapak Filipus, Bapak Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita juga loh, Tuhan juga mau pakai kita, anak-anaknya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kita juga bisa jadi saksi Tuhan. Dengan gimana caranya? Oh iya, kita rajin apa? Kita rajin berdoa sama Tuhan. Kemudian kita rajin sekolah minggu. Ditemanin sama papa atau mama ya adik-adik ya. Kita belajar firman Tuhan. Kita juga memakai mulut kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik sama saya dikasih kesehatan, saya dikasih mama papa yang baik, dikasih oma opa yang baik. Nah, kita juga dapat menolong teman-teman kita, adik-adik yang kesusahan. Kita mau berbagi, adik-adik punya makanan banyak, wah, bisa kasih ke teman-teman kita yang kekurangan makanan. Atau adik-adik bisa mendoakan teman-teman adik-adik yang lagi sakit, ya kan? Atau siapapun yang lagi sakit, adik-adik bisa doakan. Nah, adik-adik semangat, kita jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk jadi saksi Tuhan. Memuji Tuhan dengan mulut kita, pasti Tuhan senang. Nah, itu cerita Kamelia adik-adik.
Adik-adik, tadi kan kita sudah dengar cerita tentang Bapak Filipus. Nah, adik-adik janji ya, jadi anak Tuhan yang baik, taat sama Tuhan, rajin berdoa, dengar-dengaran apa kata mama dan papa. Sekarang kan masih ada virus corona. Adik-adik ingat, makan yang bergizi, minum susu, tidur siang atau istirahat. Kemudian adik-adik jangan kemana-mana. Kalau bosan di rumah, adik-adik bisa gambar atau adik-adik bisa memuji Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Filipus yang Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, pakai kami juga untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menggunakan mulut kami untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dan juga menggunakan mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Jadikan kami anak yang baik ya Tuhan, anak yang taat dan setia kepada Tuhan, juga sayang papa dan mama. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami semua dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.